Sumpah editannya kayak mulus banget. Emang salah ya mereka itu dating. Agensi dari G-Idol yaitu Cube Entertainment sudah merencanakan kepergian dari Sujin pada bulan Februari dan diumumin sekarang, baru keluar sekarang. Nah, dikarenakan keluarnya Sujin, netizen Korea itu kayak bertanya-tanya, Lia Izzy ini kayak gimana nih? Atau dia itu juga akan dikeluarkan? Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi heboh banget diperbincangkan oleh para netizen. Apa aja sih topiknya? Wait, tahan dulu dong. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastiin dulu nih untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang skandal yang lagi heboh di Indonesia, yaitu tentang salah satu member dari JKT48 yaitu ARA yang diduga kayak dating gitu dengan member dari boyband yang juga cukup ternama sih di Indonesia. Lagi rame banget nih guys dibicarakan oleh para netizen gitu tentang bagaimana sebuah foto yang beredar diduga Zahra Nurhaulah member dari JKT48. Bahkan sampai ke grup WhatsApp para penggemar juga loh hebohnya. Katanya ini skandal ARA JKT48. Terus bener nggak sih ini tuh ARA? Terus sama siapa sih dia ini? Jadi memang ada beberapa foto yang tersebar itu nampilin pria pakai masker. Keduanya juga memang melakukan mirror selfie secara sadar. Cowok itu juga kayak ngerangkul cewek yang juga kita itu kayak kenal gitu siapa cewek tersebut. Dan secara fisik cewek yang dirangkul memang mirip banget nih dengan salah satu member dari JKT48 yaitu ARA. Meski wajahnya emang tertutup oleh HP ya, namun penggemar JKT itu sudah paham betul dong ciri-ciri dari member JKT48 tersebut. Mulai dari tinggi, outfit yang dipakai, dan gaya rambut semuanya sama persis dengan Zahra. Termasuk nih jam tangan yang dikenakan oleh si cewek tersebut. Yang mana jam tangannya itu kayak mirip banget nih dengan jam tangan dari si ARA. Itulah kenapa foto ini menjadi perbincangan di kalangan fandom. Apabila benar, artinya skandal ARA JKT48 ini membuatnya melanggar aturan anti cinta. Dan tak lama nih guys, setelah foto itu menjadi viral dan juga menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para penggemar, akhirnya di sini ARA itu sudah speak up. Dan berikut adalah speak up dari seorang Zara. Coba kalian dengerin ya bagaimana klarifikasinya. Selamat malam semuanya, aku Ara dari JKT48. Karena kita belum bisa bertemu secara langsung, kami terpaksa melakukan live di Instagram official JKT48, jadi mohon pengertiannya. Mengenai foto tersebut yang beredar sejak 2 hari yang lalu, aku sudah dipanggil oleh pihak manajemen dan sudah mengasih penjelasan hal tersebut. Sekarang izinkan aku untuk menjelaskan tentang hal tersebut kepada semuanya. Benar yang di foto tersebut itu adalah aku. Akan tetapi aku tidak memiliki hubungan dekat dengan anggota boyband yang ada di foto tersebut. Tetapi aku memang kenal dan berteman dengan salah satu anggota boyband yang bukan ada di foto tersebut. Saat itu, aku sedang di dekat tempat mereka melakukan kegiatan dan bertemu dengan salah satu anggota mereka dan mengambil foto. Sebenarnya di tempat itu, aku juga ada beberapa orang lain, tidak hanya kami berdua. Tetapi di sana aku mengambil foto yang malah memicu kesalahpahaman dan spekulasi dari banyak pihak. Hal tersebut sangat amat menyusahkan para fans dan member lainnya. Untuk itu aku mengakui kesalahan dan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Sekali lagi, aku tegaskan aku tidak memiliki hubungan dekat dengan orang tersebut.
maupun anggota boyband dari anggota tersebut, boyband tersebut. Tetapi memang kurangnya kesadaran aku menimbulkan kesalahpahaman yang akhirnya membuat banyak pihak terganggu dan merasa kecewa. Aku siap bertanggung jawab dan menerima semua keputusan pihak manajemen yang diberikan nantinya. Terima kasih banyak semuanya. Well, dari klarifikasinya tadi dapat kita simpulkan ya bahwa itu memang Zahra, karena dia juga mengakui bahwa oh itu emang aku loh, itu gua gitu. Tapi aku sama si cowok itu nggak ada hubungan apa-apa. Kita itu cuma teman gitu. Teman bukan berarti pacaran. Dan untuk zaman sekarang ini memang banyak kok cowok yang temenan sama cewek, itu banyak banget. Serius, aku juga punya banyak banget kok teman cewek. Dan kita juga ya sering foto-foto sih. Tapi nggak yang segitunya banget sih ya. Fotonya juga ala kadar sih, paling gini-gini atau nggak gini-gini. Kalau ngerangkul sih nggak pernah, nggak berani. Ntar yang punya cewek ntar marah sama kita bang, makanya nggak berani ngerangkul tuh, nggak berani pasti. Jadi mungkin ya karena si cowoknya juga ngerangkul Ara, itu yang ngebuat para netizen itu berpikir bahwa oh mereka ini dating gitu sih. Namun kenyataannya mereka itu nggak dating guys ya. Oke, tolong dicatat mereka itu tidak berkencan, mereka itu cuma teman dekat doang. Nah buat kalian yang nanya terus siapa nih cowoknya, itu kan anggota boyband juga nih. Jadi buat kalian yang penasaran ya, banyak netizen sih berpendapat bahwa cowok tersebut adalah salah satu member dari Unity, namanya adalah Vicky. Ntar kalau salah koreksi di kolom komentar ya. Dan bahkan ya dikarenakan adanya hal ini, ada yang sampai ngedit foto mereka loh guys, serius. Coba deh kalian lihat bagaimana editan foto dari netizen ini. Ini kalau ada yang percaya fotonya real, waduh kayak bahaya banget sih. Sumpah editannya kayak mulus banget. Karena nggak mungkin lah mereka foto kayak gini, gila aja gitu. Apalagi peraturan di JKT kan ketat nih guys, soal masalah hubungan dengan cowok gitu ya kan. Dan menanggapi apa yang terjadi dengan Zahra, pihak dari manajemen JKT48 telah sepakat ya untuk menangguhkan segala kegiatan dari Ara di JKT48 hingga akhir Agustus 2021. Dan dilansir dari situs JKT48.com, pihak manajemen juga telah mengeluarkan keputusan resmi mereka. Dan kalau ada yang berkomentar, emang salah ya mereka itu foto bareng, emang salah ya mereka itu dating. Gini guys, soalnya di manajemennya JKT48 itu kan punya rulesnya, ada peraturan lah gitu. Untuk masalah cinta-cinta mereka juga punya aturan gitu guys. Nah kalau kita sudah nandatangani kontrak bersama dengan manajemen dan juga sudah ngebaca bagaimana peraturan-peraturan dan langsung sudah nandatangani juga, berarti secara tidak langsung kita sudah menyetujui peraturan yang berada di sana. Jadi bukan lebay, bukan apa, tapi memang itulah peraturannya. Oke, tolong dicatat, bukan lebay, bukan apa, tapi itu memang peraturan dari manajemen guys. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan bahas tentang Lia Itzy. Kalian tuh pasti tahu ya, bahwa salah satu member dari J-Idol, yaitu Soojin, telah keluar dari grup tersebut dikarenakan skandal masa lampau. Yaitu dia ini dianggap kayak menjadi pengganggu gitu loh guys, di masa sekolahnya dulu. Nah dikarenakan keluarnya Soojin, netizen Korea itu kayak bertanya-tanya, Lia Itzy ini kayak gimana nih? Apakah dia juga akan tetap stay di Itzy, atau dia itu juga akan dikeluarkan? Di sebuah forum komunitas online nih, ada seorang netizen yang mempertanyakan situasi saat ini terkait Lia Itzy, karena penyelidikan lanjutan atas rumor masa lampaunya, terutama sejak berita dari Soojin yang keluar dari J-Idol. Netizen pun kemudian membandingkan bagaimana situasi dari Lia dan juga Soojin. Nah, netizen yang ngebuat postingan tentang Lia Itzy itu kayak menyertakan screenshot tangkap layar dari YouTube-nya Itzy. Nah, habis itu untuk caption dia nulis ini, apakah mereka mencoba mempertahankan si Lia dan melanjutkan tanpa penjelasan apapun? Sepertinya mereka atau Itzy akan membuat album studio comeback deh dengan situasi saat ini. Bukankah lebih mudah ya untuk menyelidiki situasi dengan benar sebelum melakukan comeback? Dan melihat postingan tersebut, berikut adalah komentar-komentar dari netizen. Coba kita baca ya. Gak banyak sih, ada beberapa aja. Yuk kita kepoin ya, bagaimana pendapat dari mereka. Tepat banget nih, mereka itu seharusnya memberikan penjelasan dong dengan benar. Aku hanya merasa sangat tidak nyaman loh, harus terus melihat seseorang yang bisa menjadi pengganggu. Aku nggak tahu ya, apa yang pengen dilakuin oleh agensi. Aku juga nggak begitu tertarik sih ngedenger pendapat dari JYP. Tapi aku sangat ingin melihat si Lia ini menulis suratnya sendiri. Aku tahu apa yang kamu lakuin JYP, suasana juga menjadi heboh ya karena kepergian Soojin. Dan kalau kamu ingin comeback, kamu itu harus mempersiapkannya dengan baik. Nah situasi untuk sekarang itu sangat abu-abu sehingga pasti akan sangat ganggu banget. Saya berharap mereka ini membuat comeback setelah menyelesaikan masalah ini.
Well, dari komentar-komentar tadi dapat kita simpulkan ya, kebanyakan dari netizen itu pengen ngelihat JYP Entertainment menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu atau mengeluarkan pernyataan. Setelah itu barulah mereka bisa comeback. Kayak gitulah pendapat dari netizen Korea. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan mungkin buat yang belum tahu ya apa yang terjadi dengan Lia Izzy, aku akan ngajakin kalian flashback dan ngebahas apa yang sebenarnya terjadi dengan Lia. Jadi gini guys, sebelumnya ya, Lia Izzy itu pernah kayak dituduh menjadi pengganggu juga semasa di sekolah dulu, dan JYP Entertainment sebelumnya juga sudah nuntut orang yang menuduh Lia Izzy, dan kasus ini itu semakin memanas setelah si penuduh dinyatakan tidak bersalah oleh pihak kepolisian. Dan kalian tahu nggak guys, pada tanggal 28 Juli si B itu telah kayak ngeberikan update terbaru gitu loh. Nah, menurut si netizen B ini, pada awalnya dia itu tidak kenal si A yang menulis postingan tuduhan pertama. Namun, dia kenal A melalui peristiwa baru-baru ini dan dia juga saling berkontak dengan si A. Dan selama penyelidikan polisi, dia bilang ya, para penyelidik menyarankan agar aku mengumpulkan banyak kesaksian saksi dari mantan teman sekelas dan juga teman-teman dan menyerahkan untuk kasus ini. Nah, aku itu menerima kesaksian dari seorang teman yang juga menjadi korban, serta teman lain yang hadir pada saat kejadian. Dan setelah aku menyerahkan kesaksian, polisi menyelesaikan kasusku dan aku menerima surat melalui pos yang menyatakan bahwa aku dinyatakan tidak bersalah. Dan pada tanggal 17 Juni, A itu menghubungi penyelidik yang bertanggung jawab atas kasus ini dan diberitahu bahwa JYP Entertainment belum mengajukan permintaan untuk penyelidikan ulang atas kedua kasus tersebut. Dan pada tanggal 16 Juni, B ini menerima telepon dari mantan teman sekolah. Mereka mengatakan kepadanya bahwa manajer Izzy saat ini sedang berhubungan dengan mantan teman sekelas yang lulus dari SMP Shinchong, dan juga menyatakan seperti apa Choi Jisoo, nama asli dari Lia, saat SMP dulu. Tampaknya sepupu Lia yang juga lulusan dari sekolah tersebut menghubungi mantan teman sekelasnya yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, kemudian si B ini melanjutkan, teman lain juga menelponku pada tanggal 18 Juni dan mereka juga memberitahuku bahwa mereka memberi JYP Entertainment informasi kontak kepada teman lain yang mungkin tahu tentang situasinya dengan lebih baik. Teman berikutnya ini berbicara dengan perwakilan JYP Entertainment, dan selain itu ya, pada tanggal 18 Juni A itu kayak nerima kabar bahwa perwakilan hukum dari Lia meminta untuk bertemu dengan mereka berdua. Tapi si A ini nolak untuk bertemu dengan perwakilan hukum, kecuali ada Lia yang hadir secara langsung. Dan pada tanggal 21 Juni ya, wakil kepala sektor artis divisi 2 untuk JYP itu meminta untuk bertemu dengan si B dan juga A. Nah, wakil ketua menolak permintaan A untuk bertemu dengan Lia secara langsung dan berulang kali menyatakan bahwa tim hukum JYP Entertainment ingin bertemu dengan mereka berdua, tetapi tanpa adanya kehadiran dari Lia. Dan percaya bahwa negosiasi sama tim hukum adalah hal yang sia-sia, A juga sudah menghindari menghubungi JYP Entertainment lagi. Dan dia juga menulis postingan ini setelah menerima izin dari A, dan dia juga menghadapi stres yang luar biasa atas situasi yang terus berlanjut. Jadi gitu nih guys, permasalahan yang terjadi dengan Lia. Makanya netizen itu pengen supaya JYP Entertainment menyelesaikan kasus ini terlebih dahulu, barulah Izzy ini bisa comeback. Itu loh guys pendapat dari netizen Korea. Gak tau sih pendapat kalian itu kayak gimana, langsung aja ntar ya komen di kolom komentar. Dan kalau kita berbicara ya tentang Soojin J-Idol, aku tadi baru dapetin berita. Jadi berita ini menyebutkan bahwa ternyata ya agensi dari J-Idol yaitu Cube Entertainment sudah merencanakan kepergian dari Soojin pada bulan Februari dan diumumin sekarang, baru keluar sekarang. Nah, seperti yang dilansir dari Sport Pyongyang, ada seorang narasumber dari industri hiburan Korea Selatan mengatakan bahwa Cube Entertainment memang sudah memutuskan untuk mengeluarkan Soojin sejak kabar dirinya yang menjadi pengganggu. Meskipun saat itu agensi juga membantah tuduhan tersebut ya. Menurut sang narasumber, agensi sudah memutuskan untuk mengeluarkan Soojin sebelum pengumuman resminya baru-baru ini. Sport Pyongyang juga mengungkap alasan dikeluarkannya Soojin dari grup ialah karena ia memberikan dampak buruk dan image yang negatif kepada J-Idol. Dan saat berita skandal Soojin pertama kali muncul, Cube Entertainment mengumumkan bahwa ia akan vakum dari dunia hiburan. Meskipun J-Idol memang merilis single Last Dance di platform Universe dengan 5 orang member, mereka juga tidak bisa melakukan aktivitas promosi dikarenakan skandal dari Soojin. Dan terakhir, Sport Pyongyang menyebutkan bahwa pihak Cube Entertainment dan anggota J-Idol percaya bahwa mereka tidak bisa menunda aktivitas grup lagi karena kontroversinya Soojin, sehingga Soojin pun dikeluarkan dari grup. Sejujurnya sedih sih melihat Soojin keluar dari grup, tapi ya beginilah guys ya, resiko kalau kita itu berpromosi alias
berkarya di industri hiburan Korea. Memang sangat sulit. Kalian itu harus bersih dari yang namanya skandal. Kalau kalian sudah dapat yang namanya skandal, emang agak sulit lagi untuk comeback gitu sih. Dan dikarenakan Soojin ini udah keluar ya, udah banyak banget sih hal yang terjadi. Salah satunya adalah para penggemar yang sudah ngebuat petisi supaya Soojin ini dapat dikembalikan ke dalam grup. Karena banyak sekali dari para penggemar yang berpendapat bahwa Soojin ini mendapatkan yang namanya ketidakadilan. Namun untuk kasus ada idol yang sudah keluar untuk kembali ke grup itu kayak apa ya, nggak pernah terjadi sih, nggak pernah terjadi dalam sejarah. Jadi kalau seandainya Soojin memang dapat kembali ke J-Idol, ini akan menjadi the first time dan juga sejarah dalam industri per-K-popan ada idol yang sudah keluar dari grup kembali lagi ke grupnya. Serius, ini akan menjadi sejarah sih kalau seandainya Soojin dapat dikembalikan. Ya intinya yang terbaik aja buat J-Idol dan juga IZ, dan buat para penggemar, keep fight-nya guys, don't give up. Ayo semangat dong. By the way sorry ya, mungkin ada suara aku agak kecil atau sebagainya karena aku kayak sariawan gitu sih, jadi sulit untuk ngomong. Sorry banget sekali lagi. Oke guys, kan aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Langsung aja ntar koreksi ya kalau ada yang salah. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.